Oke, kita cek sound dulu ya pertama ya. Mas Burhanhar coba nyalain motornya. Ya, oke guys, ini kita udah lama ya gak review. Kemarin kita review terakhir itu motor dari Yamaha yaitu NMAX. Nah, sekarang ini bebek lagi nih kita yang review ini, bukan Matic lagi. Tapi ini bebeknya udah spesial ya. Udah head on lah. Nah, mantap nih. Dan juga kebetulan ini kemarin kita udah bahas juga tentang knalpotnya yaitu dari Crimpy CP3. Nah, ini nih yang udah kita review kemarin, udah terpasang nih di motor MX juga. Nah, biar lebih enak, biar kita lebih detail lihat dari motor ini, tampilannya dari kaki bawahnya semuanya, langsung kita panggil aja sama ownernya biar enak ya kan. Bro Anhar, maju di sini. Oke bro, apa kabar nih? Alhamdulillah baik bro. Baik. Nih kita boleh review nggak di motor ini? Boleh banget. Yakin boleh. Oke. Nih biar lebih santai nih, karena kita kan nih udah capek nih kayaknya habis jalan-jalan kan tadi. Kita gimana kalau kita duduk aja? Oh ya, mari duduk. Oke. Anda jangan terlalu tegang, santai. Ya. Anda di sini kelihatan tegang. Oh, mungkin karena capek ya, mungkin mas. Iya, ini jadi kita langsung aja nih kita bahas nih motornya nih. Oke, nih Mas Anhar nih. Ini motornya kan Jupiter MX New yang versi baru nih. Ini konsepnya sebenarnya apa sih? Nah, kita bicara konsep dulu lah biar lebih tahu nih apa tujuan dari motor ini atau modifannya gimana. Konsepnya itu sebenarnya mau ala-ala Komorot atau korban motor race, korban motor road race Komorot. Cuman ini masih belum masih tahap 80% lah sekitarnya. Oh, jadi ini project motor untuk jadi apa tadi namanya Komorot, korban motor road race. Oke. Tapi belum jadi sepenuhnya ya. Iya, belum jadi sepenuhnya. Jadi masih 80%. Ya, sekitar 80%. Oke nih Mas, aku mau nanya nih. Terus tadi kan konsep udah tahu nih, ya. Komorot. Nah, kemarin kan kita juga ada review tuh yang tentang knalpot CP3-nya nih. Nah, biar kita langsung aja nih. Nih kita bahas yang knalpot dulu lah, karena kemarin udah kita bahas. Kenapa nih milihnya knalpot yang darinya Crimpy yang CP3? Karena ya gimana ya, kalau Crimpy itu kan sudah terbukti gitulah, ada dynonya jelas, terus bisa special request juga gitulah. Kemarin kan mau apa, untuk double step gitu, ada step belakangnya, jadinya ya pesan sesuai kehendak saya gitu. Terus ya karena Crimpy itu kan lagi naik daun juga di Jupiter MX King itu terutama, jadi saya milih knalpot ini ya, Crimpy. Terus ini Mas, kemarin kan kita tahu kan kemarin katanya itu untuk spek 200. Nah, ini motor apa benar speknya 200 cc atau gimana ya? Kemarin itu sempat ya hampir 200 cc, cuman karena ya gimana ya, kan mau race, terus motornya buat saya harian, terus ya pistonnya itu jadi lecet gitulah, jadinya sekarang
turun spek jadi 150 cc aja. Pakai block fiction. Jadi ini speknya turun jadi 150 cc aja lagi. Iya, pakai block fiction tapi pistonnya dome. Oh, tapi pakai piston Dome. dome ya, Iya. yang lebih padat ya kompresinya. Iya, karena menyesuaikan klepnya juga sih. Oke. Ini kan udah kelihatan nih bayangan nih untuk spek mesin. Biar lebih detailnya nanti aja lah. Kita lihat bodinya dulu lah. Oke, oke. Oke, ini dari body kan nih warna hitam nih, terus ada cutting. Nah, ini konsepnya gimana ya? Warna apa pilihannya atau gimana? Emang sengaja biar ala-ala road race atau gimana gitu? Sebenarnya itu ini body dulu itu dari teman saya, Bro Fahri. Terus ya saya ketika beli motor ini dapat body ini juga. Terus karena menarik itulah dari captionnya cucu Nini Kalimantan. Sedangkan kita kan dari Kalimantan dan saya suka dari konsep ini. Oh, jadi itu ya pemilihannya dengan dari yang cutting atau stripping ini tadi ya. Iya. Oke. Benar. Terus nih kalau kita lihat lagi kaki-kaki deh. Nah, tadi body udah kelihatan kan, nih yang mencolok tadi kan bodinya nih dengan captionnya cucu Nini Kalimantan, guys. Apakah Anda orang Kalimantan? Gimana ya, blasteran juga sih Oh, saya. Oke, ini udah kelihatan tadi ya. Terus kita lanjut ke bawahnya lah, yang bagian kaki-kakinya nih. Ini kan tadi sesuai lah dengan namanya Komorot, korban motor road race. Nih kaki-kaki kita lihat dari peleknya aja nih. Pelek nih udah ganti kan mas, bukan yang standar lagi lah. Kalau standar kan itu biasanya palang 5, tapi ya kelihatan lah kalau standar ini kan udah ganti nih. Pakai peleknya apa nih? Pelek dari BRT Cemco. BRT Cemco. Kalau itu kira-kira ukurannya berapa ya? Yang belakang sama depannya? Setahu mas. Kalau belakangnya untuk yang ini belakang 185, terus yang depan 160. Oke, jadi yang belakang tadi ukurannya 185 ya guys. Terus yang depan 160. Oke. Terus ini kan pelek nih udah ganti. Tapi kenapa nih pelek pakai yang tromol? Nggak dipilih dibikin jadi pakai disc lagi kayak asalnya itu masih pakai disc kan kalau Neo Jupiter MX. Nah, kenapa nih alasannya? Biasanya kan ada apa gitu kan, atau apa konsepnya atau apalah lagi ya. Iya. Alasannya karena masih pakai tromol itu karena penasaran aja, kan belum merasakan gitulah gimana sih kalau di New Jupiter MX pakai tromol itu. Terus saya penasaran, oh seperti ini ternyata ya. Kemungkinan kedepannya saya akan balik lagi ke double disc. Oke. Jadi ini kalau saya lihat nih yang bagian pengereman tromolnya tadi itu di custom. Kayaknya ada yang di custom sendiri ya. Ya. Oke. Itu yang disediain oleh BRT apa aja mas kalau boleh tahu ya? Yang disediakan dari BRT itu pelek, terus ada tutup tromol, terus nap gear. Cuman nap gearnya ini tidak bisa dipakai kalau di New MX karena terlalu terlalu ke dalam gitu, nggak bisa center antara gear belakang dengan gear depan. Makanya pakai gear belakang tapi dipapas lagi, disesuaikan. Oke, jadi dia tidak PNP ya? Iya. Nggak langsung pas. Iya. Oke. Terus nih pelek kan udah ketahuan nih Pak, terus pengereman belakang kan udah ganti juga dari yang asalnya yang atau standarnya itu pakai disc, sekarang udah diganti pakai tromol. Terus untuk bagian ban, nah, kita masih bagiannya bahas belakang dulu. Bannya ini ganti pakai apa ya? Pakai FDR MP76. Ukuran 90-80. Ukuran 90-80. 80. Kalau depan Sama FDR juga 90-80 MP76. sama. Oke. Kenapa nih? Bukannya mas dipakai buat harian, tapi kenapa pakai ban balap? Nah, apa karena cuman buat good looking semata atau emang karena enak buat dipakai atau apa gitu kan, bisa dijelasin? Kalau pakai ban balap gini emang enak sih mas, beneran, karena pakai ban yang biasa yang harian gitu kadang tuh licin, tapi kalau pakai yang ban balap seperti FDR atau yang IRC Fasti Series itu emang enak sih. Oke, jadi ini bukan hanya buat gaya-gayaan doang ya, Ada fungsionalnya emang ada juga. fungsionalnya juga.
dan bener-bener enak buat dipakai riding. Oke, dan cornering juga ya Iya, tentunya. cornering. Ya kan ala-ala Komorot. Oke, jadi sering juga ya buat buat dipakai untuk cornering motornya. Oke. Nah, ini kan pelek bagian belakang dan bannya udah dijelasin kan, terus kita ke bagian depan nih. Nah, di bagian depan itu kita lihat peleknya tadi ukurannya 1,6. Terus itu disnya kalau kita lihat kan udah ganti. Nah, itu ganti pakai dis apa ya, atau ukuran berapa gitu, atau udah plotting atau belum, atau emang ada apa gitu. Iya. Untuk di depannya itu cuman variasian aja sih. Ukurannya 300, tapi ini sudah beli Dix lagi yang floating dari PSM ukuran 260. Mau diganti yang PSM. Tapi ini masih variasi yang ala-ala saja gitu. Oke. Jadi ini ada rencana emang udah beli ya, Iya. yang plotting tapi belum dipasang. Oke. Itu yang PSM tadi plotting kan? Iya. Oke, mantap tuh kalau plotting tuh. Terus kenapa nih dipilih yang 300 atau ibarat kenapa enggak yang 280 atau yang berapa atau 260 misalkan bisnya? Nah, kalau yang ini kan kebetulan dari saya beli itu udah ukuran 300. Terus karena gimana ya, kayak dirasa kurang aja rasa-rasa road race-nya gitu ala-ala Komorotnya itu, jadi saya belikan yang floating. Tapi kebetulan dapatnya yang ukuran 260 mili ukurannya. Oke, itu yang PSM tadi ya 260 ya. Oke, terus itu disnya udah, itu ada kalipernya. Nah, kaliper nih udah pakai brand yang Jos juga nih, udah ternama lah untuk kalangan road race juga kan. Untuk yang suka modif juga udah tahu pasti. Ini pakai kaliper apa ya yang depannya? Pakai dari brand Racing Boy atau RCB, punya Mio Oke. dan Jupiter MX PNP. Oke, jadi ini kaliper depan pakai punyanya dari Racing Boy atau biasa disebut RCB. Tapi ini tadi apa namanya, untuk motor Mio atau juga Jupiter MX PNP. Jadi mereka sama ya jenisnya ya. Oke. Itu kemarin dipasang langsung PNP atau gimana Mas? Alhamdulillah PNP Mas. PNP langsung pasang ya. Langsung pasang, nggak ada rubahan. Tapi ada sedikit sih kayak janggal bagi saya kalau dilihat kalipernya. Itu kenapa ya? Kalau dilihat dari sebelah kanan itu warnanya biru dan sebelah kirinya warna hitam. Itu kenapa ya Mas? Emang sengaja di custom kayak gitu atau gimana ya? Wah, ini nggak tahu nih, dari sellernya itu saya kan pesannya warna biru. Pas datang kok, waduh, kok belang ini Mas? Waduh, ya gimana ya, mau diretur kan ya kelamaan lagi. Jadi sebelumnya kan motornya kan bodinya warna biru juga. Nah, saya menyesuaikan juga kalipernya warna biru, tapi ada hitamnya itu. Bagi saya hitam itu nggak apa-apa lah, warna netral aja gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya bukan keinginan Ya, pribadi ya, tapi dari ada kesalahan lah dari sedikit dari sellernya ya kan. Ya. Tapi masih bisa dimaklumi ya kan. Ya, dimaklumi. Oke. Terpaksa ya kan. Terus ini kita naik ke tengah dulu lah. Ini kan kalau kita lihat nggak pakai UB standar lagi nih, atau step standar. Nah, itu pakai step apa ya Mas? Kalau kita lihat nih, yang udah cocok lah buat tromol belakangnya kan dipasang, itu pakai UB atau step apa itu? Step underbone yang saya pilih atau yang saya pakai itu adalah dari RC3, dari brand RC3. Itu UB-nya langsung PNP atau gimana Mas? Itu PNP juga sih. Yang penting belinya itu sepaket sama asnya, as depan. As yang apa? As UB-nya itu juga as arm. Oh iya, jadi dia harus paket ya sama armnya biar langsung pas Sama as arm. Itu kan apa namanya, ada bracket juga tuh buat step belakang. Tapi kalau kita lihat sebelah kiri nggak ada stepnya Mas. Kenapa itu Mas, sebelah kiri nggak ada stepnya? Tujuannya apa ya? Waduh, step kanannya masih sisa, cuman step kirinya itu ya lagi karena ada tragedi konyol aja lah Mas. Tragedi konyol beneran. Kalau boleh tahu nih, kita kulik-kulik dikit nih. Tragedinya itu karena apa Mas? Saya jadi penasaran sambil ketawa-ketawa sendiri jadinya nih. Tragedinya itu saya
kan adalah ke acara nikahan teman di luar kota, terus saya memboncengkan teman saya. Ya di jalan yang nggak rata gitulah. Tahu-tahu pas lewat jalan yang nggak rata itu patah gitu mas. Oh, ambruk ya dia. Ya langsung patah gitu yang kiri. Oh, ini kayaknya dikarenakan masnya juga sih. Terlalu kenceng kayaknya bawa motornya ini. Enggak mas, karena jalannya aja sih. Iya. Nah, UB kan kelihatan nih. Jadi sebelah kiri emang sengaja kosong ya, Iya, karena patah. Karena tapi patah. Iya. Jadi sebelah kanan ada dipasang buat ya anggaplah sebagai bantuan bracket ya. Iya, Bracket knalpotnya. Kita naik ke yang depan lagi kan, naik lagi yang depan. Oh, itu kan ada cerita juga kayaknya tuh. Itu bagian spakbor mas, itu kenapa ya? Kok ada bolong ya dikit ya di bagian atasnya? Itu bolong, sebelumnya itu bolong juga pas masih pakai bodi biru, bolong, terus ada kemakan juga lah di bagian depan. Terus saya ganti yang hitam semuanya gitu. Tapi malah bolong lagi mas, karena apa ya, pemasangannya itu nggak pas gitu mas. Oh iya. Jadi ini sebelumnya itu pakai bodi yang warna biru dan spakbornya juga biru, itu udah kemakan juga ya sekali. Iya, kemakan gara-gara bautnya lepas bautnya gitu. lepas. Terus yang ini dipasang lagi dan ternyata bolong lagi. Ini sangat mantap sekali mas, kok bisa ya kayak gini. Tapi ini anggaplah sebuah cerita ya. Iya, sebuah cerita. Oke, kita lihat bagian yang lain. Ini apa namanya, hand grip. Kita naik ke atas, hand grip pakai apa ya? Untuk hand gripnya pakai dari brand Scarlett. Iya. Oke, terus apa ya? Aku mulai bingung nih mau nanya apa nih. Kalau di tampilan nih itu ada selang apa mas? Itu selang hawa atau selang bypass untuk apa ya? Biar udara panasnya itu keluar. Dari selangnya itu dari UMA. Kalau tutup olinya itu ya variasian aja. Tujuannya tadi buat hilangin hawa panas. Yang ngurangin hawa panas di dalam mesin. Oke. Body kayaknya ada lagi kira-kira mau yang diceritain. Body ibarat apa? Body masih ala kadarnya aja nih mas, belum ada apa konsep-konsepnya ya, masih tertata, cuman masih 80% itu aja. Itu di bagian tengah sini nih, bagian dek tengah nih. Kenapa itu dilepas mas? Yang dua itunya bagian tuh. Oh itunya ya. Buat apa sih tujuannya? Nggak ada sih tujuannya. Sebenarnya sih kalau yang di bagian kiri itu ya mau dibeliin apa, steering damper gitulah rencananya. Oke, berarti dia masnya ada tujuannya buat pasang damper gitu ya. Rencananya itu mau pakai damper apa ya? Yang head on, yang mahal, gitu apa gimana gitu? Yang ala-ala aja mas, menyesuaikan budget aja nanti ke depannya. Ini budgetnya budget orang kerja atau sekolah atau apa? Budget anak kuliah dan anak kos. Jadi masnya ini anak kuliah dan anak kos juga. Oke. Kayaknya body udah cukup ya. Cukup nggak? Kalau menurut masnya ada lagi nggak mau cerita atau apa gitu? Nggak ada mas, sudah ala kadarnya aja ini mas. Ala kadarnya. Udah ala Komorot lah intinya ya, kan. Yang penting ala Komorot aja tampilannya. Terus kalau kita lihat nih banyak banget nih stiker dari motornya nih. Mulai dari spakbor belakang, depan. Ini sponsor dari mana aja mas? Kalau belakang nih sponsor apa ini? Oh ini belakang cuman nggak ada sponsoran sih, cuman beli stiker aja gitu lah. Oh sponsor. Ya sebenarnya sih mau dipasangin stiker register gitu, cuman belum bikin lagi saya. Oh iya, ngomong-ngomong register, masnya ini sebenarnya anak klub atau gimana nih? Kok bicara register? Nah itu dia. Saya apa ya? Cuman anggota goib aja sih mas. Anggota goib dari klub atau komunitas? Komunitas ya. Rider Community atau MXRC. Oh iya, dari apa tadi, komunitas MXRC. Itu chapter mana atau wilayah mana gitu masnya? Oh saya chapternya tuh, kalau saya chapter asalnya dari Wonosobo, Jawa Tengah. Kok Wonosobo mas? Kan masnya tinggal di Banjarmasin sekarang. Biasa mas, nomaden. Oh nomaden, oke.
udah cukup ya kayaknya bagian body. Terus kita bahas ini untuk mesin deh. Nah, mesin kemarin kita udah tahu tujuan knalpotnya nih, knalpot yang Crimp CP3 nya buat spek 200 tapi di cancel karena buat dipakai harian ya kan. Ya, sementara untuk harian Sementara. Jadi masih ada kemungkinan untuk pakai CC yang lebih besar ya kan. Ya, Iya nggak? kemungkinan atau yang ala kadarnya, yang penting apa Mas? yang penting awet enak. Oh, gitu dong, yang jelas lah. Oke. Mas di sini kayak kurang sombong ya. Kayak yang video-video sebelumnya harus lebih sombong Mas. Kita di sini harus sombong di channel ini. Oke. Ini mesinnya nih bagian kopling atau bagian magnet ada rubahan nggak? Kalau bagian kopling dulu deh kita tanya, itu ada rubahan nggak? Kalau kopling ada, bagian rumahan kopling itu saya pakai 6 ampere dari brand HBM. Oke, jadi itu diganti ya? Ya, diganti. Pakai yang 6 ampere. Jumlah ampere-nya ada 6. Kalau boleh tahu standarnya itu yang dari Jupiter MX itu berapa ya ukurnya? Saya pura-pura nggak tahu aja deh. Dari standarnya itu kan cuma 4 ya, terus saya upgrade jadi 6 ampere. Oke. Bukannya itu tambah ini Mas, tambah sakit tangannya atau tambah keras? Kenapa sih? Kok mau aja pakai yang lebih keras? Bukannya enak yang lebih enteng kan, tapi kan 4. Nah, pasti kan ada tujuannya. Gimana ya? Lebih menurut saya sih udah terbiasa gitulah pakai yang yang berat gitu. Terus pas pakai 6 ampere ya dari brand HBM ini nggak terlalu keras juga sih menurut saya. Enak-enak aja Ya, ya. enak aja. Oke, itu kan ada ya sebelah kanan, kita balik sebelah kiri. Nah, ya kan. Kalau untuk bagian magnet nih, magnetnya ada perubahan nggak? Atau bagian apa yang dirubah lagi misalkan gitu? Kalau magnet bobotnya saya kurang tahu sih. Cuman pasti ada. Ada apa nih? Ada rubahan? Ada dirubahan. Ada dibuang atau ada apa? Ada dirubah. Ada ubahan dari bobotnya. Oke, jadi dia di custom lagi ya? Ya, Dibikin lebih ringan. Oke. Bagian kiri kanan oke cukup lah. Kita kalau bagian crankcase ada perubahan nggak? Ini mesinnya kan untuk spek yang 200 tadi pasti ada istimewanya. Crankcase ada nggak perubahan? Kalau di dalam crankcase-nya itu Rasio, oke. pakai gigi 1, 2 dan 5 diganti. Jadi rasionya untuk yang bagian gear 1, 2 dan 5-nya diganti. Itu kira-kira pakai apa ya rasionya? Kenapa nih juga diganti nih? Gimana ya? Kata orang sih close ratio gitu kan lebih enak, lebih nyambung gitu. Untuk perpindahan giginya. Kalau dari brandnya saya kurang tahu juga, yang pasti diganti 1, 2 dan 5-nya. Nah, ini jadi pertanyaan nih buat saya. Kok Masnya nggak tahu sama apa tadi? Brand. Gear rasionya, brandnya itu apa? Kenapa ya? Mungkin karena rahasia dapur aja sih, Mas. Kok mungkin ya? ya, Mungkin. Iya. Kita udah mungkin bawah mesinnya kan cukup lah. Kita naik di atas sedikit. Oke. Oh, saya kelupaan. Kalau stang piston ada ganti nggak? Pakai standar Piston Mas? kemarin pas dicek itu cuman standarnya aja sih. Oh, masih standar. Ya, standarnya aja. Oke, kalau blok naik Blok. lagi. Kalau blok ini saya kemarin kan pakai BRT. Terus sekarang ganti pakai blok fiction. BRT itu kemarin pakai ukuran berapa Mas? 62 62 mili. itu cc-nya jadi sekitar 177 cc. 177 ya, anggapin 180 ya. Oke. Terus ini sekarang jadi Pakai blok cc-nya fiction 150. 150. Oke. Terpaksa atau gimana nih jadi 150 Ya, nih? karena terpaksa aja sih, Mas. Emangnya ada masalah atau gimana dengan blok yang sebelumnya? Blok sebelumnya itu baret, Mas, karena motornya kan sebenarnya bulan depannya itu mau dibuat race, cuman race-nya diundur. Terus saya pakai harian gitulah, harian untuk pulang jalan jauh malah baret. Mungkin itu faktor karena Masnya sendiri ya. Iya. Masnya sendiri terlalu beringas kayaknya. Anda terlalu sangar bawa motor Mas. Oke, Anda jangan pura-pura gitu ya. Oke. Terus blok dan naik. Itu tadi kan pistonnya pakai yang dom ya kan? Iya. Biar lebih padat kompresinya dan menyesuaikan untuk si klepnya tadi. Nah, kenapa nih dibilang menyesuaikan untuk klepnya? Itu kan pasti ada tujuan tertentu tuh. Apakah misalkan ada perubahan atau ibarat sudutnya dirubah atau klepnya dibikin lebih besar. Nah, itu kira-kira ada apa ya, Mas? Untuk itu sih biar pakai dom itu kan karena klepnya saya pakai 2219.
tapi sudutnya masih standar. Sudut masih standar klep 2219, pakai piston dom biar kompresinya tidak terlalu kecil atau terlalu turun. Jadi dibikin lebih padat ya. Iya. Oke. Terus itu tadi pakai klep yang lebih lebar yaitu 2219. Nah, apa sih tujuannya Mas kok milih yang klep lebih lebar? Kenapa nggak pakai yang standar aja? Standarnya itu berapa sih? 1917. 1917 ya. Nah, kenapa Mas ganti jadi itu? Buat lebih biasa aja atau gimana? Biar lebih gimana ya? Saya tuh penasaran aja gitu. Ternyata ya kurang lebih aja lah, lebih enak ketimbang pakai klep standar. Soalnya dulu pernah nyoba sih. Maksud saya itu gini Mas, barat dapat akselerasi atau top gitu. speed atau gimana tujuannya itu. Nah itu loh yang saya tanyain. Oh gitu ya, untuk ke top speed aja sih. Oh, jadi top speednya lebih nambah ya. Kalau CD-nya masih standar pastinya kayaknya sama-sama aja sih Mas. Artinya nih CD-nya udah ganti nih. CD pakai apa Mas? Ayo langsung. CDI BRT iMac 24 step. Luar biasa ini bro. Ini pakai CDI yang ada remote-nya gitu loh. Nggak cuma TV loh yang ada remote-nya. Ternyata CDI juga ada remote-nya. Itu yang berapa tadi? Yang 24 step. Yang 24 step. Itu kenapa juga nih milih pakai yang CDI yang bisa di remote gitu atau yang bisa disetting pakai remote gitu? Menyesuaikan kebutuhannya aja sih Mas. Kemarin itu kan buat race, terus misalkan mau dibuat harian lagi di settingnya bisa juga. Oke, ini kebutuhan apa keperluan nih? Kebutuhan dan keperluan juga. Oke, iya. Headnya tadi kan klepnya lebar, itu ada perubahan lagi atau gimana? Misalkan ada apa itu namanya di porting atau gimana? Kalau porting itu pasti wajib sih Mas. Jadi portingan itu wajib ya? Iya wajib. Oke, apalagi udah klep lebar ya, masa nggak di porting? Ah cemen yang nggak di porting motornya. Oke, ini untuk mesin bagian head lagi kayaknya ada yang kurang deh saya nanya. Itu noken. Nah nokennya dipakai standar atau pakai noken Pixon? Kan ini cc-nya 150 cc nih, siapa tahu pakai noken standar atau pakai noken Pixon atau ada yang jos lagi lah. Untuk noken as pakai brand UMA R3, tipe R3. Oke, jadi ini untuk noken pakai UMA. Kenapa nih pakai nokennya dari UMA? Nggak pakai brand yang pakai sama peleknya, pakai BRT atau yang lokalan lagi, ibarat Kawahara atau gimana gitu? Gimana ya? Ya sesuai dari sananya, dari bengkelnya itu disediain dari brand UMA ini untuk noken asnya. Oke, jadi ini kalau saya tangkap nih motor bukan garapan sendiri atau gimana sih Mas? Atau ibarat udah jadi atau gimana ya? Saya jadi rada bingung sedikit nih. Untuk motornya itu beli udah jadi sih, beli dari teman udah jadi, tapi saya kan sambil tanya-tanya apa aja speknya gitu yang membuat saya tertarik membeli ini. Oke, jadi ini motor sebenarnya udah Jadi digarap ya sama orangnya, udah jadi. Terus Masnya yang minat terus jadi beli ya. Oke. Terus untuk nih satu nih yang terakhir nih kayaknya nih. Karburator, saya sampai kelupaan nih karena nggak kelihatan kan dari sini. Itu karburator pakai apa Mas, atau ukuran apa gitu? kalau karburator cuman pakai PE28 aja. P28. Ya. Nggak pakai PWK gitu? Nah, Atau ada rencana? kalau PWK sih nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada rencana gitu lah. Cuman lagi kan ini kirain nggak punya tadi atau gimana gitu kan? nggak ada barangnya juga sih. Oke, jadi ini masih pakai yang 28 aja ya. Nanti kalau misalkan pakai yang 200 cc kira-kira ada mau naik karbunya atau ukurannya atau gimana? Wah, kalau 200 cc gimana ya? Atau tetap pakai yang 28 aja? Kalau Ayo, misal gimana? kalau misal naik ke 200 cc pastinya kan harus berganti juga, Mas. Oke, jadi menyesuaikan Iya, lagi ya? menyesuaikan. Oke, ini kira-kira udah cukup ya kita ya. Waktu nih udah Senja. sudah senja lah, kita udah kelamaan nih. Nanti kita nggak bisa jalan-jalan sorenya. Oke Mas Anhar, kita cukupin ya. Buat kalian nih semua, terutama penonton channel ini nih. Buat kalian jangan lupa like,
comment, Dan share, and subscribe subscribe. channel ini. Dan sekian dari kami. Bye bye. Mas bro. Thank you.